Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Citra Isabella Simbolon, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Amputan Tular. Dan yang di samping saya ini adalah narasumber saya, Naili Zakia Nazah, bisa kalian panggil dengan Nazah aja. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang viralnya obat sirup yang ditarik peredarannya oleh BPOM. Nah, kali ini saya akan menanyakan bagaimana tanggapan Kak Nazah tentang viralnya obat sirup yang ditarik peredarannya oleh BPOM. Berarti kita langsung tanya aja kepada Kak Nazah. Baik Kak Nazah, yang pertama itu bagaimana tanggapan Anda setelah mengetahui berita tentang obat sirup yang ditarik pengedarannya karena belum BPOM? Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tanggapan Kak Nazah tentang obat sirup yang ditarik pengedarannya oleh BPOM? Tanggapan saya pribadi, kenapa bisa BPOM menarik obat sirup dari peredaran di pasar? Kemungkinan sirup itu tidak lolos uji kadar baiknya untuk masyarakat, kadar gizinya, kadar manfaatnya untuk masyarakat, atau mungkin ada kandungan-kandungan khusus yang tinggi, baik itu dosisnya untuk dikonsumsi, seperti itu sih gitu. Dan ini kan obat sirup itu kan terkait kenapa bisa ditarik peredarannya itu kan mungkin bisa jadi obat sirup itu memicu gagal ginjalnya anak dan mengakibatkan banyaknya korban sih. Baik Kak Najwa, untuk pertanyaan selanjutnya, harapan Kak Najwa bagaimana kewenangan BPOM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap kasus ini? Setahu saya, kewenangan BPOM itu sebenarnya menerbitkan izin edar produk dan memberikan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Dan terkait dengan kecolongan obat sirup ini sampai bisa beredar di masyarakat, kan itu termasuk BPOM itu kecolongan ya, menurut saya pribadi ya. Jadi saya berharap semoga BPOM untuk kedepannya mengetatkan izin edar produknya dan untuk lebih fokus lagi, jangan sampai kejadian ini terulang kembali seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Najwa, apakah BPOM termasuk lembaga pemerintah? Setahu saya, BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang terus diperkuat untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif seperti itu. Baik Kak Najwa, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sebelum produk diproduksi dan dipasarkan, produk harus melalui pengujian terlebih dahulu? Oh, tentu harus. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, sepengetahuan saya, produk baru terlebih dahulu harus diuji terlebih oleh BPOM untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atau konsumen yang menjadi sasaran. Dengan melakukan pengujian, konsep produk akan membawa dampak terhadap perusahaan untuk memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan yang lebih baik, seperti itu, dan bermanfaat bagi konsumen juga. Iya, biar nggak kejadian kayak ini kasus ini lagi ya. Kan termasuk memakan korban ya gitu. Membahayakan nyawa juga. Seharusnya mengobati tapi malah memicu kematian. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, sejak kapan berita ini terjadi sehingga viral dan menjadi pembahasan di media sosial? Belum lama ini sih berita ini viral dan menjadi perbincangan publik karena sudah memakan banyak korban ya, bahkan sudah balita-balita, anak-anak ini sudah bahkan sampai merenggut nyawa. Awalnya itu sih kalau nggak salah karena gagal ginjal akut yang misterius, dan setelah ditelusuri ternyata berasal dari kandungan dari obat sirup yang melebihi melebihi kadarnya gitu, dosisnya. Terus kandungan yang harusnya dimasukkan di dalam obat segini tapi malah
melebihi dari batas wajar seperti itu. Baikkan aja untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kejadian ini bisa membahayakan nyawa manusia? Tentu jelas karena obat sirup itu kan memang sudah semestinya untuk mengobati ya, terlebih bagi anak-anak yang tidak bisa menelan obat pil gitu, makanya sirup itu cair gitu kan. Dan obat sirup itu memang sebelum diedarkan di pasar lalu dikonsumsi sebaiknya diuji secara detail, secara klinis. Dalam memproduksinya juga harus secara steril, jadi tidak ada kuman ataupun segala sesuatu yang mencemari sirup tersebut sih, seperti itu. Iya, jadi benar ini sangat membahayakan nyawa manusia, apalagi Sampai memakan korban ya buat balita ya. Terus bukan cuma obat doang, kosmetik maupun makanan, obat-obatan itu seharusnya didaftarkan ke BPOM biar bisa dijual dengan aman dan digunakan juga aman. Dan tidak boleh ilegal ya, baik untuk para produsen ya. Jangan kebiasaan. Soalnya ini sangat membahayakan nyawa manusia. Jangan mau untung tapi kalian membuntungkan para konsumen, ya kan? Ya, biarkan aja. Baikkan aja, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Menurut Kanaja, mengapa kita perlu mengetahui fungsi dari lembaga BPOM? Lembaga BPOM kan seperti yang sudah saya katakan, BPOM itu kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sudah jelas-jelas berfungsi untuk mengawasi produk yang beredar di pasaran, seperti itu sih. Kita memang harus mengetahuinya karena bagi para perusahaan atau produsen yang ingin memasarkan produknya tentu harus melaluinya melalui BPOM ini, seperti itu. Ya, berarti BPOM ini harus dijalankan buat orang-orang yang menjual makanan ataupun obatan dan lain-lainnya. Iya betul. Karena kalau sudah melalui uji BPOM berarti sudah aman dong untuk digunakan juga. Tapi di kasus obat sirup ini memang seharusnya BPOM secara ketat menggalakkan obat sirup ini gitu loh. Jangan sampai kecolongan lagi kayak gitu. Benar-benar. Jadi harapan kita semoga kedepannya nggak terjadi lagi kejadian seperti ini, soalnya sangat membahayakan nyawa, apalagi balita ya, balita yang belum tahu apa-apa, yang belum bisa apa-apa udah terkena penyakit gagal ginjal. Baikkan aja, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya pada hari ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, bye-bye.